Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kita semua diberkati Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 7 kita pada hari ini, kita ada di bab 4, Kebinekaan Indonesia. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita telah pelajari di poin D, keragaman agama. Dan pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi kita di poin E, yaitu keragaman ras dan antar golongan. Ras disebutkan berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipnya. Selain ras, keragaman juga terdapat pada antar golongan masyarakat. Kalian tentu tahu bahwa di masyarakat ada golongan-golongan, baik golongan berdasarkan pilihan politik, kemampuan ekonomi, maupun dari kegiatannya sehari-hari. Semua ini membentuk kebinekaan Indonesia. Kita mulai di A, keragaman ras. Perhatikan fisik teman-temanmu di sekolah. Samakah warna kulitnya mereka semua atau berbeda-beda? Begitu juga matanya, rambutnya, hingga bentuk tubuhnya, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hingga bentuk tubuh setiap orang berhubungan dengan ras masing-masing. Masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras besar, yakni ras Mongoloid Melayu di wilayah barat serta Melanosoid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sementara itu, ras Melanosoid Papua menyebar ke Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting, dengan tubuh agak gempal. Di wilayah pesisir Papua hingga Maluku, ras Mongoloid Melayu dan Melanosoid Papua telah bercampur selama berabad-abad. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanosoid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan Melanosoid. Nah, ini adalah gambar 5 ras utama di Indonesia, yaitu Mongoloid Melayu, Mongoloid Asiatik, Kaukasid, Australoid, dan Melanosoid Papua. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera hingga orang Tomuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara disebut memiliki ras yang berbeda, yakni Pedoid. Ras ini serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka. Ras ini juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Ini suku-suku, ini suku Mentawi, suku Enggano, suku Kubu, suku Sakai, dan orang Tomuna. Selain suku-suku yang dianggap asli karena sudah tinggal di Indonesia selama ribuan tahun, terdapat juga suku-suku keturunan asing yang juga sudah berabad-abad ada di Indonesia. Yang dominan adalah keturunan Tiongkok dan bersama keturunan Jepang dan Korea mewakili ras Mongoloid Asiatik. Juga
keturunan Arab, India, hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Caucasoid. Semua ras tersebut ada dan bercampur baur satu dengan yang lain di Indonesia. Keragaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan Indonesia yang membanggakan saat ini. Kita mendua keragaman antar golongan. Perhatikan kembali teman-temanmu di sekolah serta keluarganya masing-masing. Bukankah mereka bukan hanya berbeda dalam suku, ras, dan agama, namun juga berbeda-beda golongannya. Golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, maupun golongan sosial pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Dalam hal ekonomi, golongan masyarakat juga berbeda-beda. Ada orang yang sangat mampu secara ekonomi, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang kurang mampu. Anak-anak dari keluarga mampu umumnya punya fasilitas lebih baik, sedangkan yang kurang mampu umumnya lebih mandiri dalam berbagai hal. Semuanya perlu saling menghargai serta mendukung satu sama lain. Organisasi serta pilihan politik setiap keluarga juga berbeda-beda. Yang satu lebih suka mendukung organisasi tertentu dan memilih suatu partai. Yang satu lagi aktif di organisasi lainnya serta menjadi anggota partai berbeda. Maka golongan masyarakat menyangkut organisasi dan pilihan politik pun bisa berbeda-beda. Profesi atau jenis pekerjaan juga dapat menjadi golongan yang membeda-bedakan warga. Petani misalnya lalu bergabung dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI. Nelayan bergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia NHSI. Wartawan bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan lain-lain. Masyarakat juga dapat dikelompokkan dalam golongan berdasarkan kegemaran atau hobi, seperti hobi dalam fotografi, penyayang binatang, memelihara tanaman hias, mengoleksi barang antik, bermusik, rancangan busana, tata rias, memasak, dan lain-lain. Kelompok-kelompok hobi itu juga bagian dari golongan-golongan yang berbeda. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini sudah selesai. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.